Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mengenalkan pada teman-teman tentang sebuah website yang akan membantu kita untuk mengecek sebuah derajat pada suatu hadis. Website ini pada era ini itu akan sangat berguna karena di samping penggunaannya yang instan, penggunaannya yang mudah, juga website ini dapat menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan tentang derajat suatu hadis yang mungkin nantinya akan ditanyakan oleh teman-teman terdekat kita. Misalkan teman terdekat kita, teman-teman kita itu ada yang bertanya tentang hadis ini itu sahih enggak, hadis ini itu sahih apa dhaif, bagaimana derajatnya, bagaimana menurut ulama. Nah, website ini itu akan menjawab pertanyaan itu dengan tepat. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama mengenal tentang website yang bernama Durarnet. Website itu bernama Durarnet. Tapi perlu teman-teman ketahui, sebelum kita mengakses website Durarnet itu ada beberapa hal yang perlu teman ketahui untuk bisa menggunakan website itu. Ya, yang pertama itu teman-teman pastikan dulu koneksi internet apakah tersambung dengan baik atau tidak. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa pastikan mempunyai kemampuan bahasa Arab yang mumpuni, yang minimal bisa baca Arab gundul. Karena apa? Karena pada website ini itu akan ditekankan kemampuan bahasa Arab. Karena hadis dari Rasulullah itu juga berbahasa Arab, website ini juga berbahasa Arab, terus pendapat ulama yang ada di website itu juga berbahasa Arab, makanya kemampuan berbahasa Arab ini akan sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yang perlu teman ketahui sebelum akses website ini itu adalah kemampuan mengenal ilmu mustalah hadis. Karena apa? Karena di website ini itu ada beberapa istilah yang memang istilah tersebut itu hanya ada pada ilmu mustalah hadis. Baik, langsung saja kita belajar bersama-sama tentang website Durarnet. Bisa teman-teman buka website ini, bernama website Durarnet. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada mausu'ah tafsir, mausu'ah hadis, mausu'ah akidah, mausu'ah fikih dan lain sebagainya. Mausu'ah ini berarti ensiklopedi. Yang akan kita bahas di sini itu adalah mausu'ah hadis. Pembahasan mausu'ah hadis pada fitur mausu'ah hadis ini akan menampilkan derajat suatu hadis yang ingin kita cari. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa buka aja pada bagian al-bahthu bil mausu'ah. Di sini teman-teman bisa melampirkan hadis yang ingin teman-teman cari derajat pada suatu hadis tersebut. Nah, di sini misalkan saya itu ingin mencari hadis tentang keutamaan berwudu sebelum tidur. Hadis Rasulullah yang berisi tentang keutamaan berwudu sebelum tidur, dan ketika meninggal pada saat wudu atau mempunyai tidur maka dikatakan syahid. Kita ingin mengecek apa status hadis, derajat dari hadis tersebut itu sahih atau dhaif dan lain sebagainya, atau hasan. Nah, di sini hadis ini tidak kaitan ke fatawatu abdu akali surati thumma toji ala syikika al-aimani, yang berkata bahwa ketika kita hendak tidur maka lebih baik, maka hendaknya kita berwudu seperti halnya wudunya ketika kita ingin sholat.
kemudian hadapkan tubuh pada arah kanan, kemudian mengucap Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika ila akhirih. Nah, di sini kan ada perawinya siapa, muhaddits, al-masdar, as-safhah, al-raqm, khulasah hukmul hadis. Nah, di sini perawinya itu Imam Bara' bin Azib. Terus muhaddits yang mengatakan ini yaitu Imam Bukhari pada kitabnya Sahih Bukhari pada safhah atau raq pada nomor hadis atau halaman 6311, nomor hadis 6311 mengatakan bahwa hukum dari hadis ini itu adalah sahih. Nah, sebenarnya masih banyak hadis-hadis tentang wudu yang ingin saya ketahui derajatnya, seperti halnya hadis tentang wudu yang bisa memberikan semangat, wudu yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa meringankan azab, yang bisa meringankan musibah ketika kita berwudu, itu tidak akan sama ketika kita itu tidak mempunyai wudu. Atau ketika kita berwudu itu akan mencegah madharat yang akan datang, ataupun walaupun misalkan ketika kena musibah juga tidak akan seberat ketika kita tidak punya wudu. Nah, itu ingin saya cari juga derajat hadisnya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi saya ingin mengecek derajat hadis ini saja. Nah, hadis ini itu saya ketahui dari kitab Muswur ya, tentang keutamaan berwudu sebelum tidur, yang dikatakan syahid ketika minimal yang ketika ini faj'al kunna akhiru ma taqulu faqultu astaghfiruhunna wa bi rasulika alladzi arsalta qala la wa nabiyyuka alladzi arsalta. Ya. Kemudian yang kedua ada masih dari Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, nomor hadisnya itu 247, hukumnya sahih. Yang ketiga juga dari Imam Bukhari, dari Imam Al-Albani mengatakan dari kitabnya Sahih Abu Dawud dari nomor hadis 5046 mengatakan sahih. Kemudian yang keempat terakhir dari Imam Al-Albani juga dari Sahih Al-Jami nomor hadis 276 mengatakan sahih. Jadi kesimpulannya hadis ini itu sahih. Nah, ini akan sangat berguna untuk kita mengetahui derajat suatu hadis tanpa perlu bersusah payah mencarinya pada kitab-kitab yang bersangkutan untuk mengecek pada derajat suatu hadis ya. Tapi ini kan hadis ini kan nggak ada kontroversi, nggak ada pertentangan, nggak ada perdebatan apakah dia sahih atau dhaif. Ini kan ini terlihat sahih semua kan. Tapi ketika nanti ada hadis yang bertentangan ya, maka nanti akan ditampilkan juga ada yang sahih, ada yang dhaif, dari siapa, dari imam siapa ya, mungkin begitu ya. Mungkin fitur yang langsung hadis sebenarnya fiturnya ya seperti ini untuk mengecek derajat hadis. Yang perlu teman-teman perhatikan pertama itu teman-teman minimal harus punya kemampuan bahasa Arab agar bisa memahami hadis-hadis, agar bisa memahami fitur-fitur yang ada dalam Dorarnet ini yang memang berbahasa Arab juga dengan pendapatnya para ulama. Di sini perawinya siapa, ini kan membutuhkan ilmu mustalah hadis, juga membutuhkan kemampuan bahasa Arab ya. Maka dari itu adalah standar minimal untuk bisa kita manfaatkan fitur dari website Dorarnet ini. Nah, mungkin dari saya itu segitu saja yang bisa saya sampaikan, pada teman-teman tentang fitur-fitur yang ada dalam Dorarnet ini.
tentang cara mengecek suatu derajat pada suatu hadis. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, walaupun sedikit dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.